Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel El Lela Official. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi penting seputar kebijakan haji, kuota, aturan terbaru, dan perkembangan situasi di Tanah Suci. Karena di channel ini, kita akan selalu membahas fakta, data, dan perkembangan terbaru yang sering tidak banyak dibahas secara mendalam di tempat lain. Sahabat semua, baru-baru ini publik Indonesia dikejutkan dengan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. DPR meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan keberangkatan haji 2026. Usulan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan beberapa negara besar. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar haji 2026 bisa dibatalkan? Dan apakah 221.000 jamaah haji Indonesia terancam tidak bisa berangkat? Mari kita bahas dengan tenang dan berdasarkan informasi yang ada. Sahabat semua, menurut laporan media nasional, Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan kemungkinan menghentikan sementara keberangkatan haji 2026. Permintaan ini disampaikan bukan tanpa alasan. Ia menyoroti situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang saat ini sedang memanas, terutama setelah meningkatnya ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam situasi seperti ini, kata DPR, pemerintah harus memprioritaskan keselamatan jamaah haji Indonesia. Karena kita tahu, perjalanan haji bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi juga perjalanan internasional yang melibatkan ratusan ribu orang, penerbangan jarak jauh, serta jalur udara lintas negara. Jika kondisi geopolitik tidak stabil, maka risiko terhadap penerbangan dan mobilitas jamaah juga ikut meningkat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah jalur penerbangan menuju Arab Saudi. Sebagian rute penerbangan internasional menuju wilayah Timur Tengah memang melewati kawasan yang sensitif secara geopolitik. Jika konflik meluas atau terjadi eskalasi militer yang serius, maka beberapa jalur udara bisa saja ditutup atau dianggap berbahaya. Kondisi seperti ini tentu akan mempengaruhi operasional penerbangan haji. Karena itu, DPR mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu sampai situasi menjadi lebih buruk. Mereka meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang. Namun sahabat semuanya, penting untuk kita pahami bersama. Pernyataan DPR ini masih sebatas usulan. Ini belum menjadi keputusan resmi pemerintah Indonesia. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum membatalkan haji 2026. Arab Saudi juga belum mengeluarkan kebijakan penghentian haji. Kuota haji Indonesia masih tetap sekitar 221.000 jamaah. Artinya, rencana penyelenggaraan haji 2026 secara resmi masih berjalan seperti biasa. Sahabat semua, jika melihat sejarahnya, penghentian haji memang pernah terjadi. Contohnya pada masa pandemi COVID-19, ketika banyak negara tidak bisa mengirim jamaah ke Arab Saudi karena alasan kesehatan dan keselamatan global. Namun, kondisi saat itu adalah krisis kesehatan dunia yang sangat ekstrem. Sedangkan situasi saat ini masih berada pada tahap ketegangan geopolitik yang tentu saja masih bisa berubah sewaktu-waktu. Karena itu, keputusan besar seperti membatalkan haji tidak akan diambil secara tergesa-gesa. Biasanya, keputusan seperti ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah Arab Saudi, sebagai penyelenggara utama ibadah haji dunia. Di sisi lain, ada juga opsi lain yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus membatalkan haji. Misalnya, mengubah jalur penerbangan.
jika rute biasa dianggap berisiko, maka maskapai bisa mengambil jalur alternatif yang lebih aman. Beberapa analis bahkan menyebut kemungkinan rute penerbangan dialihkan melalui wilayah Afrika untuk menghindari zona konflik di kawasan tertentu. Tentu saja hal ini bisa berdampak pada durasi penerbangan yang lebih lama serta biaya operasional yang lebih tinggi. Tetapi setidaknya opsi ini masih memungkinkan jamaah tetap berangkat ke Tanah Suci. Sahabat semuanya, bagi calon jamaah haji Indonesia, kabar seperti ini tentu bisa menimbulkan kekhawatiran. Apalagi banyak jamaah yang sudah menunggu antrian belasan bahkan puluhan tahun. Namun, dalam situasi seperti ini, hal yang paling penting adalah tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum ada keputusan resmi. Karena dalam isu haji, seringkali muncul berbagai informasi yang belum tentu akurat atau masih bersifat spekulasi. Yang jelas, pemerintah Indonesia biasanya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jika situasi keamanan di kawasan benar-benar memburuk, maka tentu saja akan ada langkah-langkah pengamanan tambahan. Tetapi, jika situasi tetap terkendali, maka kemungkinan besar penyelenggaraan haji tetap berjalan seperti biasa. Isu ini juga menunjukkan satu hal penting, bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan urusan ibadah semata, tetapi juga berkaitan dengan politik internasional, keamanan global, transportasi udara, dan hubungan antar negara. Karena itulah setiap perkembangan di kawasan Timur Tengah seringkali bisa berdampak langsung terhadap penyelenggaraan haji. Bagi kita semua, tentu harapannya satu, semoga situasi di Timur Tengah segera stabil dan damai, sehingga umat Islam dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan tenang. Karena bagi jutaan orang, haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga impian seumur hidup. Sahabat semuanya, kita akan terus memantau perkembangan terbaru mengenai isu ini. Jika ada keputusan resmi dari pemerintah Indonesia atau dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2026, tentu akan kita bahas kembali secara lengkap di channel ini. Sahabat semua, bagaimana menurut sahabat semuanya? Apakah menurut sahabat semua usulan DPR ini wajar sebagai langkah antisipasi? Atau justru terlalu dini untuk membahas penghentian haji 2026? Silakan tuliskan pendapat sahabat semua di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh rumor yang belum tentu jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.